Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Oaksara, obrolan Anak anak Nusantara. Bersama saya Ilham Maulana Jafar dan rekan saya. Aulia Ramadhanakul. Dan pada malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Drakor atau drama Korea. Pasti tidak asing lagi kan di telinga kalian tentang drama Korea. Apalagi drama Korea ini saat ini tuh sedang booming di kalangan pelajar. Nah, pada malam ini kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan drakor yang berkaitan dengan kebudayaan kita atau lingkungan pelajar. Mungkin Aulia akan menambahkan sesuatu pada malam ini. Ya, benar sekali. Kita akan membicarakan tentang drama Korea yang memang sangat digandrungi oleh para remaja di Indonesia. Bahkan sekarang juga merambat ke ibu-ibu. Langsung saja kita berkenalan lagi dengan narasumber kita, yakni dari Sulawesi Selatan. Saya akan membaca CV-nya dulu. Namanya yaitu Dwi Aprilia Ningsih. Tempat tanggal lahir di Bau-Bau, 2 April 2004. Nomor teleponnya ini mungkin bisa untuk dihubungi untuk menanyakan seputar drakor mungkin ataupun ngebahas tentang yang lainnya. Nomornya yaitu 0853 4264 4704. Untuk riwayat pendidikannya, dia pernah bersekolah di SD Negeri 104 Wiwitan, SMP Negeri 2 Lamasi, dan sekarang duduk di bangku SMA Negeri 11 Luwu. Prestasi yang dia dapatkan yaitu ranking 1 berturut-turut nih dari SMP sampai SMA kelas 12. Wah, pintar sekali memang bintang tamu kita pada malam hari ini. Hobinya yaitu ngegambar, ngedrakor juga salah satunya, dan juga ikut lomba online. Ya, walaupun nggak menang-menang ya. Mohon sabar saja. Nah, ini dia, kita sambut Dwi Aprilia Ningsih. Hore. Halo Lia. Halo. Oke, Dwi Aprilia Ningsih. Biasa dipanggil dengan? Iya. Oke, Lia. Lia nih tadi dari CV-nya itu cerdas sekali ya. Maksudnya dari SMP sampai sekarang tuh bisa mempertahankan ranking tuh keren banget sih. Iya, Lia sendiri nih ada tips nggak sih belajar buat teman-teman sekalian supaya bisa mempertahankan rankingnya gitu? Sekolah pulang baca-baca materi dari sekolah, habis itu istirahat kan, makan, sholat zuhur, habis itu bangun lagi, sholat istirahat, bantu orang tua, habis itu lanjut lagi habis maghrib, habis itu sudah isya, sudah sholat isya baru itu namanya literasi. Jadi kita lebih banyak di rumah, lebih banyak baca buku juga, karena saingan di kelas tuh nggak cuma 1-2 orang, banyak, jadi kita juga harus tahankan kita. Oke. Berarti selain belajar tuh juga harus diimbangi dengan ibadah ya. Keren banget. Iya. Oke. Pasti itu. Pasti ya. Oke. Oke, Lia. Tadi dari hobinya ada menggambar, ada nonton drakor. Nah, berarti Lia nih salah satu pecinta drakor banget ya? Iya, dari drakor aku karena ada siaran di TVN 1 itu. TVRI saya ini. Ada tayangkan drakor kan itu, waktu tahun pertama nonton tuh pas SD ya kan itu. Itu kok kayak menarik banget gitu, bagus ini temanya kayak anak sekolah, jadi kita juga bisa ikuti. Tapi yang ikuti yang hal-hal yang positif aja yang jadi. Oke.
Wah, hobinya nih bisa dibilang kayak mungkin bukan hampir seluruh ya, kayak kebanyakan, apalagi kaum Hawa nih ya, suka sama drakor gitu. Eh, Mungkin Aulia Nakul nih ada penasaran tentang Lia nih gimana sih di kehidupannya gitu. Iya, mungkin karena saya juga ngedrakor ya, jadi kita sama-sama sharing gitu. Oke. Saya ini mau tanya aja nih, kira-kira prestasi sama drakor itu hubungannya gimana tuh? Gimana kamu mengatur agar mungkin tidak kayak bisa balance gitu, seimbang antara yang kalau saya dengan ini juga kalau berprestasi. biar seimbang itu kan, kalau saya sendiri kan ngedrakor kan, kalau saya gini kan siang kan belajar daring kan dari pagi sampai siang, biasa sampai jam 1 jam 2 baru selesai. Nah itu lanjutlah habis ibadah ya kan, habis itu ibadah lagi asar, lanjut bantu orang tua, nanti nonton drakornya tuh kalau saya tuh malam habis belajar gitu, atau enggak belajar atau ada waktu kosong aku nonton. Biasa maraton juga, kadang tunggu kayak episode per minggu yang ongoing kan. Itu enggak, tidak diutamakan juga harus drakor nih. Aku suka drakor, aku Jadi terus bisa kan dibilang gitu. Kalau lebih pentingkan dulu ini sekolah. Iya. Dari dulu sih gitu. Ya seimbang kan. Benar sekali, benar. Berarti Liani bisa dibilang kayak pintar manajemen waktu gitu ya, kayak mengatur waktu, pembagian waktu gitu. Ada waktunya buat ngedrakor, belajar, ibadah juga, apalagi bantu orang tua, kayak wow, bisa dibilang kayak panutan anak muda zaman sekarang nggak sih, Nakul? Ya, benar sekali itu. Oke. Tapi mungkin kamu juga sih ngerasa penyakit rebahan gitu, bantuin orang tua, kan? Ya kadang gitu kan. Kadang gini, ada tugas di lapangan, tiba-tiba ibu panggil ke dapur dulu bantu, begitu. Ya gagal deh ini nonton. Bantu nih orang tua kan sebentar sih biasa begitu, jadi tempat masih aja nanti lanjut malamnya. Jadi gitu, nggak terpaku gitu sama drakor. Oh biarpun serunya kayak apa, nggak dapat spoiler dari mana-mana, di malam aja nunggu gitu. Iya. Oke, teman-teman, kita akan lagi menyambungkan pembicaraan kita bersama Dwi Aprilianingsih. Untuk itu kita akan iklan dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Aksara, obrolan anak Nusantara. Oke, kembali lagi di O Aksara, obrolan anak Nusantara. Ya, kita akan lanjutkan bincang-bincang hangat kita mengenai drakor dengan teman kita Dwi Aprilianingsih. Dwi Aprilianingsih, kita panggil aja Lia ya. Lia, kabarnya gimana nih Lia? Alhamdulillah baik guys, baik. Gimana itu? Baik. Ilham sama Alhamdulillah kita dua juga baik ya Ilham. Ya alhamdulillah sehat nih. Oke,
kita nih penasaran loh sama si Lia nih, kayak aduh ya ampun, tamu kita nih menarik banget. Jadi kita nih kayak punya beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan sama kamu. Mungkin Aulian Akul nih udah penasaran banget, bisa nanya-nanya dulu. Tentunya dong. Oke. Saya sih mau tanya, menurut Lia nih, sejauh mana kondisi pelajar di Indonesia yang mengidolakan drama Korea? Boleh menurut Lia. Di kondisinya ini sendiri kan, kondisinya itu sudah sangat kayak kondisinya itu sudah lumayan pesat, lumayan naik ya sekarang popularitas para pelajar yang cinta sama drama Korea. Ya, minatnya semakin tinggi ya. Iya, benar banget. Tahun yang lalu, yang tahun sekarang tuh makin naik karena kan kita di rumah aja, ngapain aja sih di rumah, pasti nonton drakor yang awalnya iseng-iseng aja jadi ketagihan, jadi suka kan, jadi lama-lama kan jadi drama gitu kan. Jadi kondisinya itu ya gitu, semakin naik, semakin meningkat ya di era pandemi ini. Nggak cuma nonton, ya nggak cuma drama aja yang meningkat ya, bukan cuma K-pop saja yang meningkat. Itu banyak sekarang kayak pencinta wibu juga, yang Jepang anime, pencinta luar negeri juga banyak, gak cuma K-pop doang. Kayak seimbang lah semua sama pencinta yang lain. Drama Cina juga. Oke. Berarti banyak sekali ya zaman sekarang nih, media-media entertaining atau media-media hiburan itu selain drama Korea ada drama Cina, anime. Berarti semakin ada waktu buat rebahan gitu ya. Maksudnya kayak media buat rebahan. Ya, mengisi kekosongan. Mengisi kekosongan. Oh iya, mengisi kekosongan. Iya. Selanjutnya nih, mungkin adakah kegiatan yang sering dilakukan di film-film drakor mungkin atau sebagainya yang sedang ditiru oleh Lia di kehidupan sehari-hari? Oh, itu ada. Pertama itu kayak cara makan ya kan. Kita kan biasa makan pakai sendok sama garpu. Nah, itu kan biasa satu piring sudah ada lauknya semua kan. Nah, semenjak nonton drakor itu, saya tuh lebih kayak nasi sendiri, nanti lauknya sendiri-sendiri kayak di piring kecil gitu kan. Baru makannya tuh ganti nggak pakai sendok lagi, pakai sumpit. Jadi kayak lebih keren aja gitu. Susah sih tapi enak ya, seru. Jadi selain itu ada lagi nggak sih? Baru yang kedua itu, ya ampun, keceplosan kali ngomong Korea. Baru itu kayak bicara sama teman tuh biasa pakai bahasa Korea kan. Teman-temanku kan rata-rata kayak K-popers juga, jadi kayak kita nyambung aja gitu ngomong. Baru biasa kalau ngucapin teman yang lagi ulang tahun nih kan, kita bisa bilang selamat ulang tahun ya. Kita bilangnya tinggal sukamnida ya, tinggal cukayo, kita bilang gitu. Jadi kayak lebih ke Koreanable gitu. Stylenya juga lebih ke Korean gitu. Lebih keren kan. Iya. Tapi sekarang kan ini versi tertutup ya teh. Yang versi hijab bahasanya juga kadang-kadang ya paling sudah kayak drama banget. Mungkin kalau kaget, oh astaga gitu. Iya. Oh, Jinja. Iya, Jinja yuk. Kadang juga nih dipanggil ibu kan. Iya, sini dulu. Ya Oma, aku bilang gitu. Apa Oma? Oma. Tapi gitu. Wah. Gas ya, gas versi Korea. Tapi orang tua paham sih ya. Iya. Orang tua ya, Lia ada sih kalau yang kegiatan sering. Oh, lanjut aja Lia. Orang tua kenapa? Orang tua Lia ini juga tertarik nggak sih sama drakor gitu? Apakah nonton bareng sama orang tuanya atau Lia aja yang nonton? Kalau dulu
Kalau dulu waktu SD ini masih inget banget nonton bareng di TV sama omaku, adekku, kakakku, nonton bareng semua begitu. Kan masih subtitlenya Indonesia kan sorry. Oh sama, saya Nggak juga. Kalau di HP subtitlenya bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita harus belajar bahasa Inggris ya kan. Wah, berarti bisa dibilang nih para Korean drama lover tuh bisa banyak bahasa ya? Ya bisa. Iya nggak sih? Kita belajar bahasa Inggris, bahasa Korea, dengerin lagi. Wah, parah sih. Keren banget. Bisa jadi inspirasi kita para pelajar kan. Bisa. Iya, inspirasi belajar bahasa Inggris. Nah, tadi kan Lia bilang nontonnya di TV. Kalau sekarang Lia sering nonton di mana tuh? Yang subtitlenya Inggris gitu. Di HP, di aplikasi itu Drakor aja. Nonton bajakan ya. Ya, pernah sih pakai Netflix cuma error, nggak bisa lagi jadi pakai yang. Nah, kita lanjut di pertanyaan berikutnya nih. Sebenarnya saya penasaran, sebagai idola film drakor ini kan selalu menghadirkan rasa takjub dan kagum sampai kadang kita lupa waktu. Seperti saya bilang tadi, rebahan sampai lupa waktu kan. Tapi motivasi terbesar apa yang Anda dapatkan dari menonton drakor? Terutama kan dia ini berprestasi di sekolah. Bagaimana tuh pengaruhnya terhadap prestasinya di sekolah? Kalau pengaruh dari yang lain ya kan dari pertama yang dapat yang K-pop dulu kan, nanti baru ke drama kan beda tuh. Yang kalau nanti kok gini pas saya tuh belajar dari K-pop bahwa kan ini kan kita pertama kan cuma lihat dari latar belakang idol kita dulu kan, dia dulunya apa, dia dulu seperti apa, kenapa bisa jadi orang hebat kayak sekarang kan. Nonton itu kayak di variety show gitu kan biasa ditayangkan, terus aku kayak belajar dari sini. Nah, saya dapat saya ambil dari idol ini bahwa yang di bawah itu, yang berada di bawah bukan dari golongan atas, akan ada menjadi yang teratas. Bahkan mereka sekarang menjadi aset di negaranya. Padahal dulunya mereka bukan apa-apa, bukan orang dari keluarga kaya gitu kan, keluarga yang kenapa sekarang bisa menjadi keluarga yang pelajaran. Nah, kenapa mereka bisa begitu? Ya karena mereka berusaha. Nah, kalau mereka nggak berusaha kan sampai di titik yang sekarang kan. Dari situ kita harus terus berusaha, kayak belajar kan. Kenapa sih kok ini matematika susah sekali, nggak bisa kasih kerjakan begini. Nah kalau saya pasti kalau dicari-cari dulu, ini pasti ada cari biar bisa dapat anunya tuh, dapat jawabannya. Nah di situ mengajarkan kita untuk pantang menyerah ya, untuk selalu berusaha ya. Berusaha, gagal harus bangkit lagi. Benar. Gagal lagi bangkit lagi tuh. Kalau dari dramanya sendiri kita belajar bahwa itu tadi sesuatu yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya, ada usaha, ada hasil kan. Benar. Gitu. Drama Korea itu kalau saya sendiri nggak asal nonton, saya petik dulu. Ini kalau saya nonton ini, saya apa yang bisa saya ambil? Sampai habis kan dari awal misalnya aku nonton drama Vincenzo ya kan. Nah itu kan mengajarkan kita bahwa di drama itu percaya terhadap satu timnya, saling percaya. Tidak menutup kemungkinan juga nggak terlalu percaya, cuma kayak oh ya saya percaya sama kamu, tapi nggak terlalu ini loh saya percaya banget sama ini, saya akan serahkan semua sama ini, nggak kayak gitu, percaya aja karena di dalamnya kita mencoba nggak selamanya teman yang berada sama kita depan itu ada yang kayak cuma kayak mata-mata dari orang lain gitu biar bisa melihat oh ini begini loh ini nanti sampaikan sama teman-teman. Oke. Berarti dari kita sendiri.
Iya. Jadi kita Berarti harus drakor hati-hati yang dalam memilih teman. oke, Tidak mantap. maksudnya Berarti kita drakor-drakor milih-milih teman gitu kan. Jadi kita harus hati-hati saja jaga diri. iya iya lah. Berarti drakor yang Lia pilih nih apa namanya selain menghibur tuh juga mempunyai amanat atau pesan yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan nyata gitu ya. Jadi nggak semua drakor aku nonton loh jujur. Yang aku pilih-pilih. Aku pilih-pilih Oke yang menurutku yang bisa aku petik dari itu apa gitu. oke Aku keren. nontonnya biasa tuh yang law, action apa begitu. Pokoknya yang berkaitan dengan kedokteran aku nonton semua. Karena selain dia mengajarkan kita arti seorang dokter itu kayak apa, dia juga mengajarkan kita kayak teknik menjahitnya gitu. Biasa kan diperlihatkan kan. Jadi kita bisa ikuti di rumah. Suatu saat kita jadi dokter kan. Amin. Amin. Sudah ada di situ. Amin. Sudah dapat pencerahan. Oh, semakin semangat di situ. Idolku pintar kok kita enggak. Gitu. Kita juga jadi fans itu harus punya prinsip sendiri. Idolku bisa kok aku nggak bisa sih. Idolku pintar kok aku nggak pintar sih. Ya di situ. Idolku pintar banyak bahasa, dia bisa menguasai beberapa bahasa kok aku nggak sih. Ya gitu kan. Kalau aku prinsipku gitu. Ya kita harus bisa. Mereka bisa kenapa kita tidak ya kan gitu. Oke, keren. Gitu. Parah sih. Wah, bagus banget kalau gitu ya. Berarti para pecinta drakor nih mungkin bisa mengambil secuil motivasi yang diberikan oleh Lia untuk kita. Parah banget sih, bagus. Jadi bisa dibilang Korean drama lover ini bukan sesuatu hal yang buruk gitu ya. Ada dampak negatif dan positifnya juga, Iya. tinggal kitanya sendiri. Bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita mencernanya. Iya, benar. Oke, Aulianakul, apakah kamu masih ingin bertanya atau penasaran nih tentang Lia? Mungkin kita lanjut aja di Mas Ilham nih. Mungkin apakah ada yang mau ditanyakan kepada? Oke, saya ada beberapa pertanyaan sih. Sebenarnya mungkin pertanyaan ini udah kejawab di perbincangan sebelumnya, tapi ingin menegaskan kalau gitu. Lia ini apakah termasuk K-popers selain Korean drama lovers? Iya, termasuk. Tapi nggak yang kayak fanatik gitu, yang biasa aja. Kalau misalnya ini secara umum ya, kita tidak menyebut suatu grup gitu. Kenapa sih Lia ini bisa jadi K-popers? Apa hal yang membuat Lia ini tertarik dengan K-popers? Nah, itu sengaja kan lihat di YouTube variety show-nya kayak gitu. Variety-nya kok beda sama yang biasanya. Mereka kayak mengajari cara dance-nya itu kayak belajar kayak itu tadi matematika, cara-caranya ya pintar juga gitu. Kayak aku lebih tertarik ke situ. Baru tuh selain itu juga kita juga bisa cuci mata karena apa-apanya bening-bening sana. Oh gitu. Jadi refreshing mata ngelihat opa-opa gitu. Oke. Kita bicara di drakor ini. Di drakor tuh kan juga identik dengan budaya Koreanya. Salah satunya tuh kayak kulinernya gitu kan. Nah, kuliner Korea itu kan bisa dibilang tuh kayak terkenal banget ya. Kayak mungkin lihat tahu sendiri beberapa jenis makanan Korea kayak tteokbokki gitu misalnya, atau kimbap, kimchi. Menurut Lia nih, makanan Indonesia sendiri apakah bisa terkenal makanan Korea itu gitu? Sebenarnya sih bisa, cuma Korea ada juga yang ekspor Korea itu bahwa ada juga yang jual makanan Indonesia di sana loh. Kayak nasi goreng, nasi goreng. Dari Indonesia kan banyak juga wisatawan Korea, rendang, lagi itu coto, konro, kan mereka sudah tahu, tapi kurang berkembang kan.
Nah itu caranya itu kayak gimana ya? Itu kalau saranku nih kan, influencer itu seharusnya lebih memperkenalkan budaya-budaya kita. Tapi ada juga kok yang sudah minati gitu. Tapi suatu saat pasti akan banyak peminatnya. Kita juga Iya. harus berterima kasih influencer juga sudah membantu, artis-artis Indonesia juga sudah berkontribusi semua, jadi tinggal tunggu, pasti akan kok. Tapi perlahan-lahan ini kuliner Indonesia sudah meluas loh, sudah banyak yang tahu. Bahkan kemarin aja yang ada brand Indonesia, Kopiko. Kok apa? Info sama kopinya kan. Itu kan nakul kan? Iya. Ada di Senso. Oke. Oh iya. Kan pas ngebul. Ya, pas opening pertama itu aku lihat dianunya di layarnya kan. Kenapa ada Bu? Pas pertama baru itu kan sudah masuk episode pertama itu kan. Sudah ada nih tuh kayak Kopiko di mana? Akan astaga ada brand Indonesia masuk drama, Langsung banget ya. Langsung banyak diserbu loh sama orang. Bener. Itu salah satunya kan. Kopiko jadi dikenal orang banyak. Itu baru Kopiko ya. Kita berusaha untuk ke makanan daerahnya. Semoga aja gitu. Banyak orang dari TikTok kemarin aku lihat tuh ke awal-awalnya kan, banyak sekali. Artis-artis TikTok yang beli juga, yang kayak dia Kopiko, orang tuh pada tahu juga lagi ya, itu kan sudah kayak membantu juga brand Indonesia. Berarti terima kasih juga pada memperkenalkan produk. Berarti di sini tuh kalau ingin memperkenalkan makanan Indonesia itu juga pakai dukungan dari negara lain gitu ya, maksudnya kayak kita pakai promosi dari negara lain gitu. Atau mungkin dari drakor tersebut yang kamu bilang tadi tuh kan, jadi kita promosiin makanan kita lewat sesuatu yang diminati seluruh masyarakat dunia, jadi secara nggak langsung makanan kita tuh terekspos gitu. Oke. Kalau Indonesia gitu punya kan. Oke, jaringan saya agak nge-lag mungkin ya. Oke, halo Lia. Halo, dengar. Oke, ini mau ke pertanyaan selanjutnya. Iya, agak putus-putus. Aku ada pertanyaan selanjutnya nih. Kalau kamu nih, ada nggak sih pas nonton drama Korea tuh kayak kebudayaan Indonesia tuh ada di sana gitu? Mungkin kayak gotong royongnya, keramah tamahannya, yang ada di drama Korea kamu lihat. Ya, tunggu dulu. Ada ya kayaknya. Ada deh. Tunggu dulu. Yang apa tadi? Itu sedih. Boleh pertanyaannya Mas Ilham? Diulang. Oke. Apakah ada kebudayaan Indonesia, kebudayaan orang Timur bisa kita bilang, seperti suka bergotong royong, ramah tamah yang kamu temukan di drama Korea? Kalau bergotong royongnya di sana kan sama di Indonesia juga, saling bantu satu sama lain. Dalam drama Korea juga biasa kalau ini kan, kalau ada nenek-nenek mau nyebrang jalan kan, nah bener-bener nggak ada yang mau bantu. Betul, Indonesia juga kayak gitu, sama kayak Indonesia. Tergantung juga dari pribadinya masing-masing. Indonesia juga banyak orang peduli kok. Iya. Wah, berarti bisa kita bilang budaya kita itu seperti budaya negara lain juga gitu. Mungkin secara umum ya, kayak secara kemanusiaan gitu. Oke, keren. Kalau misalnya untuk Lia sendiri nih, ada nggak sih harapan untuk
Korean drama lovers atau pecinta Korean drama dan juga pecinta Korean pop atau K-popers di Indonesia, terutama pelajar, supaya budaya di Korea tuh bisa jadi pelajaran untuk kita, kayak kebaikannya gitu. Dari dampak positifnya ya dulu ya. Iya. Kalau dilihat dari pertanyaan tadi, baru nanti sarankan. Jadi gini, dampak positifnya karena menjadikan motivasi, semangat, inspirasi, agar kita tuh kayak lebih ada pencerahan gitu, lihat mereka pintar-pintar ya, kita enggak gitu. Jadi kita bisa bikin pemikiran gini, mereka bisa, jadi aku bisa, kok aku enggak. Jadi kita berusaha kan, pantang menyerah juga. K-pop itu gini loh, sifatnya tuh pantang menyerah banget. Kalau apa yang dia mau, pasti dia foto-fotonya idolnya kan, pasti dia berusaha biar bisa dapatin itu. Sama dengan dia, kalau dia mau berusaha di grup online, pasti kita banyak menjalin hubungan pertemanan dengan mereka. Itu bisa menjadi suatu kayak dampak positifnya, makin banyak teman kan. Temannya bukan cuma dari Indonesia doang, dari berbagai negara juga ada. Kan semua dalam satu fandom kan, satu fandom kan beda grup tuh, bagus. Nah, kalau dampak negatifnya itu, kalau saya sendiri satu pribadi ini seringan main HP, jadi keseringan pegang HP, biasa ngecek ini sudah tayang apa belum sih, ini dramanya ini gimana nih, baru anjir live streaming ini nanti si ini di V-Live nanti, aduh ketinggalan, gimana nih kalau ketinggalan. Masih begitu kan, serius. Kalau lewat ini gimana, nggak kayak gitu. Dampak negatifnya baru biasa dari para K-pop pasti insomnia, sulit tidur kan, karena biasa ada yang maraton drakor, nonton malam sampai awal waktu juga, kadang gitu. Oke. Berarti kita harus pintar-pintar nih ngatur ngatur waktu aja. Iya, sama kayak emosi kita, maksudnya kayak keinginan kita untuk nonton drakor tuh harus kayak ditahan juga gitu, maksudnya yang sampai insomnia yang kayak mau bilang tadi itu ya. Dan juga kita nih sebagai pelajar Indonesia pasti setuju dong kalau misalnya biarpun kita nih suka sama drakor atau Korean pop gitu, bukan berarti itu kayak kebudayaan kita tuh, kebudayaan asli Indonesia tuh luntur. Hilang ya kan, luntur. Nggak akan sih. Kalau iya, saya pribadi sih, tapi iya. Jadi tahu kebudayaan kita kayak bahasa daerah kan. Iya, benar-benar. Jadi jangan sampai lupa kebudayaan kita. Jangan sampai lupa. Kalau di tempatku sini kan di Sulawesi kan. Di sini kalau untuk daerahku sendiri yang bilang itu ada tiga bahasa kita harus tahu, Bugis, Jawa, sama Toraja. Karena di sini tuh orang Bugis, Jawa, Toraja tuh banyak. Gitu. Jadi kita harus tahu. Apalagi di kelasku kan, di kelasku tuh di SMA ini. Di SMA sekarang tuh ada tiga suku, Jawa, Bugis, sama Toraja. Jadi waktu kalau pelajaran bahasa daerah kan kita harus percakapan pakai bahasa daerah. Jadi kita harus tahu, harus menghargai juga dari budaya ini. Gak lupa dengan kadang itu kan tiga bahasa kita bahasanya nyampur gitu. Logat Jawa, bahasa Jawa sama logat Jawa, bahasanya Bugis, Toraja gitu. Kadang kayak gitu, kadang logat Bugis, bahasa Jawa tuh. Kalau saya menyesuaikan, kalau saya bicara sama orang Jawa, saya pakai bahasa Jawa. Kalau saya bicara sama orang Bugis, saya pakai bahasa Bugis. Kalau sama orang Toraja, pakai bahasa Toraja. Nggak tahu banyak, cuma tahu sedikit. Berarti bisa terlalu paham juga. Cuma kalau ada orang ngomong kita, iya, aku mengerti bahasanya. Cuma kalau untuk mengungkapkan, untuk membalas bicaranya itu kayak agak susah. Jadi bagus ya, bintang tamu kita ini selain bahasa Korea, bahasa Inggris yang campur-campur,
dia juga bisa bahasa daerah yang Iya, ketiga bahasa. keren banget. Wow, parah. Oke, 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 oke. Jadi bisa kita bilang kesimpulannya nih ya buat talk show kita malam ini nih menurut saya. Jadi sebagai pelajar Indonesia, kita tuh harus memahami budaya sendiri juga. Biarpun kita menonton budaya lain, tapi kita juga Pasti. harus tahu budaya kita dan jangan sampai lupa gitu. Jadi jangan sampai kalau di masa Jangan depan, sampai luntur gitu. iya jangan sampai luntur. Nanti takutnya kita lupa bahasa daerah sendiri atau nggak tahu. Jadi anak cucu kita tuh takutnya nggak tahu gitu budaya kita kayak apa. Malahan jangan-jangan orang luar negeri itu belajar budaya kita dan kita malahan belajar budaya kita tuh di luar negeri. Jangan sampai kayak gitu sih. Jadi sebagai Benar, pelajar benar. Indonesia, kita harus mempelajari budaya kita sendiri juga, melestarikan, menjaga, walaupun kita juga ada asupan dari budaya lain. Dalam artian kita ini juga harus selektif supaya budaya-budaya buruk atau yang tidak baik itu masuk ke dalam diri kita. Jadi harus selektif. Kalau menurut Aulian aku sendiri tuh bagaimana? Iya sih, benar. Saya sambungkan aja ya. Saya setuju dengan kesimpulan dari Mas Ilham nih. Kita tuh boleh-boleh aja belajar budaya dari luar, tapi jangan lupa nih budaya dari dalam negeri kita sendiri. Intinya tuh kita boleh belajar budaya luar, tapi untuk dialek budaya gitu, supaya kita juga nggak ketinggalan, harus bersaing di era globalisasi ini, tapi dengan identitas diri kita dari budaya dan adat istiadat kita sendiri gitu. Itu aja sih, Mas. Saya mau menambahkan buat atau kesimpulan untuk pembicaraan kita malam. Jaringan ngelek ya. Mungkin ada saran atau apa gitu dari bintang tamu kita, Lia, boleh ditambahkan. Ya, tapi aku nanti kasih 2 saran ya, saranku sama saran temanku yang K-popers banget, K-pop banget. Enggak apa-apa dong. Kalau saran saya sendiri kan gini, kita tuh sebagai K-popers atau K-drama lovers itu nggak boleh kayak nggak usah terlalu fanatik banget, nggak usah berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan tuh Tidak baik. jadi gini, ya nggak baik. Wajar K-pop ini kita harus mengutamakan ibadah, kayak gitu. Karena itu ibadah itu nomor satu, nggak boleh ada duanya. Karena penolong kita di akhirat ya kan, sholat. Iya. Ini ada saran dari teman aku nih, panjang banget, aku bacakan aja ya. Boleh ya Allah. Gini guys, saran dari, aku sebutkan namanya bisa? Oh boleh, silahkan. Mungkin kita bisa kenal. Ya bisa kenalan mungkin, tapi nama lengkapnya aku nggak tahu, nama panggilannya aja. Nama itu Vina dari Campur Ejo. Nah dia tuh kasih saran gini, saranku kita boleh sih jadi K-popers pecinta opa-opa Korea, but kita ini muslim, kita ini punya batasan dalam menyukai suatu hal, contohnya dalam ngefans. Baru marak sih ini sekarang perbincangan terlalu berlebihan, terlalu artis dan lain-lain. Tapi kembali lagi pada diri kita mengidolakannya kayak mana, kayak fanatik nggak, berlebihan nggak. Saya nggak bisa menyimpulkan banyak hal dalam masalah ini. Soalnya kita punya kepribadian sendiri, punya sudut pandang sendiri. Ada yang aktif banget, jadi K-pop itu pandangannya orang itu berbeda-beda dalam fans gitu kan. Jadi itu segala sesuatu itu kembali ke bagaimana cara kita kendalikan diri kita untuk ngefans, apalagi kita ini muslim kan.
kita punya dalil yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan diri. Boleh, tapi jangan berlebihan. Jalani aja bagaimana cara kita ngeflashnya. Kalau hater bilang kita apa sih fanatik banget ya, sudah dianggap aja angin lalu lawang gitu, lalu tentang gitu kan. Kita ngepost idol kita nih kan, aja kepanasannya dia yang kepanasan kan. Biasa kita kita ngepost fotonya di WA kan, terus ada yang komen nih, apaan sih ngefans sama gituan, ntar gini loh, ntar prestasimu turun loh, gini-gini kan. Padahal nyatanya kita tuh lagi mempertahankan prestasi kita, karena prestasi itu nggak gampang banget dia nih. Nggak gampang dipertahankan, susah banget. Jadi kita baru dia kan nggak tahu cuma numpang lewat di sosmed gitu kan, nggak secara real life. Sopan aja, tetap jadikan agama nomor 1 prinsip hidup gitu dia bilang. Sama itu sih sama yang khusus sendiri, nggak kentara ya kan. Wah, dari itulah sejarah K-popers, tapi beda K-popers dia kan dari beda sekolah juga ini. Dia sekolah di Man Palopo, aku di SMA 11 gitu. Bagus bisa memanjang relasi gitu. Adanya K-pop ini banyak, dengan jadi K-popers ini kita punya banyak teman. Biasa juga sharing-sharing tentang pelajaran gitu. Kadang dalam satu grup kasih semangat ya nih. Wah, hebat. Kita kasih saling support gitu. Dia juga support aku support dia. Dia juga kadang bantuin aku. Kayak ada sisi positifnya gitu. Iya. Saya mungkin merangkum daripada kesimpulan kalian berdua ya. Mungkin bahwasanya benar apa kata dia, jangan terlalu fanatik hingga kita bully-bullyan. Ini juga kan bisa merusak persatuan Indonesia gitu. Intinya tuh kita harus berdamai. Telinga aja dari haters gitu. Mereka kan nggak tahu kita apa. Itu kayak definisi jangan terlalu menilai orang lain kalau tidak tahu apa-apa kan. Iya. Kan biasa orang nilai kita dari luarnya doang kan. Pasti itu orangnya kayak gini, pasti gitu loh. Kita nggak tahu dia sebenarnya. Jangan nilai orang dari sisi dekati dia, kita lihat seberapa jauh kan, itu lebih baik. Karena hanya diri kita yang tahu kan, jadi ya nggak usah. Itulah. Iya, hanya diri kita yang tahu kita kayak apa. Mereka kan cuma lihat kita kalau kita post story kan, instansi. Iya. Mereka cuma tahu kita di sosmed. Mereka nggak tahu kita sebenarnya kayak apa. Bener. Apa kan cuma lihat story doang, lalu kayak tahu aja gitu. Teman juga lihat juga kadang nggak pernah gitu, nggak kenal ini siapa sih tiba-tiba. Pernah sih aku ngepost gitu kan di komen, iya apaan sih? Aku bilang ini, emang kita kenal ya? Nggak kenal kan? Itu. Kadang ada yang codot cocok sembarang gitu. Suka dia. Jangan lupa juga. Oke, mohon maaf saya tiba-tiba keluar soalnya jaringannya ini nge-lag. Jaringannya jelek, Nge-lag. Salah satu dampak nih. Ya, alhamdulillah di sini lancar. Salah satu dari kita harus jadi menteri komunikasi nih, supaya bisa meningkatkan jaringan di Indonesia. Ada cara-cara. Walaupun di rumah aja nih kita kan fans gitu. Ini kan. Kalian semua tuh hebat deh. Udah. Mungkin itu aja saran daripada dia, aku dan juga Ilham. Mungkin dari Mas Ilham ada mau tambahan atau apa nih? Others? Ya, nge-lag lagi. Iya, Ulian.
Ada yang mau aku sampaikan sebentar. Oke, boleh ya, boleh silakan. Oke, untuk yang aku sebutkan tadi yang influencer Indonesia, makasih juga karena sudah perlahan-lahan memperkenalkan produk. Dua kali kita ada yang tahu. Dari Indonesia juga makasih sudah drama di luar negeri kan, dan semua orang tuh ikut drama lo pasti gitu kan. Ya gitu aja dari saya mengucapkan banyak terima kasih, bangga jadi orang Indonesia, dan saya bangga gitu disampaikan ya. Dan apabila ada kurang enak didapat dari kesalahan kan, jadi saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang, dan minta maaf untuk kakak-kakak di sini, untuk Kak Sofian, Kak Ya, terima kasih banyak sudah mengundang saya di sini kan. iya. Ya. Terima kasih dia di Aprianingsi telah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Selebihnya kita ucapkan terima kasih juga kepada channel sebagai media untuk kita berbincang-bincang pada malam hari ini. Itu saja mungkin bahasan kita pada malam hari ini tentang drama Korea. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksara obrolan anak Nusantara.